Halo CS Banpos, kembali lagi bersama saya Gina Maslahat dalam program Jurnal Banpos. Hari ini saya akan membacakan ringkasan berita pilihan yang ditayangkan pada Koran Harian Banten Pos edisi Kamis 14 Januari 2021. Sebelum kita sampaikan berita-berita yang sudah kami siapkan untuk CS Banpos, jangan sume untuk subscribe dan wayahe like, comment, and share karena banyak video menarik yang bisa Anda saksikan di Banpos Channel. Berita pertama yang kami angkat adalah ribuan sertifikat hilang di BRI Rangkas Bitung. Ribuan sertifikat perkebunan inti rakyat atau PIR milik masyarakat yang dijaminkan di Bank Rakyat Indonesia atau BRI telah hilang. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Kertara Harja, Ivan Haryanto saat diskusi bersama PT Perkebunan Nusantara 8 PKS 1 Kertajaya di Aula Multatulil Setda Lebak. Menurut Ivan, hal itu diketahui saat dirinya melunasi sebanyak 50 lebih sertifikat tanah perkebunan inti rakyat atau PIR milik masyarakat di desanya yang dijaminkan ke Bank Rakyat Indonesia. Namun, jelas Ivan, setelah dilunasi ternyata sertifikat tersebut tidak ada, dan sementara uang pelunasan sudah disetorkan. Terkait hal tersebut, ia meminta bantuan baik kepada PTP Nusantara 8 PKS 1 Kertajaya maupun kepada pemerintah Kabupaten Lebak untuk menelusuri dan masyarakat bisa mendapatkan sertifikat PIR tersebut. Asisten Daerah atau ASDA 1 Bidang Pemerintahan Kabupaten Lebak, Al-Kadri mengatakan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Lebak akan berupaya membantu memfasilitasi masyarakat dengan pihak BRI. Kepala Bagian Operasional Kelapa Sawit dan Karet PTP Nusantara 8, Budi Herdiana mengungkapkan bahwa pihaknya siap membantu masyarakat terkait hal tersebut. Hingga berita ini dilansir, Banpos belum mendapat konfirmasi dari pihak Bank Rakyat Indonesia atau BRI Cabang Rangkas Bitung. Berita selanjutnya kami mengangkat berita tentang rencana pemberian vaksin. Kami beri judul Syafruddin Yes, WH No. Seluruh kepala daerah di Provinsi Banten akan menerima vaksin Sinovac pada Kamis 14 Januari 2021 hari ini. Dilakukannya vaksinasi pertama kepada para kepala daerah disebutkan sebagai bentuk percontohan kepada masyarakat yang ragu dengan vaksin itu. Berdasarkan informasi, pemberian vaksin tersebut akan dilakukan di Puskesmas Kutai, Kelapa II, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Wali Kota Serang Syafruddin mengatakan bahwa rencananya seluruh kepala daerah di Provinsi Banten akan mendapatkan vaksin tersebut, termasuk Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Banten, Al-Muktabar. Selain dirinya, Dinkes Kota Serang juga akan divaksinasi terlebih dahulu. Sedangkan untuk Sekda Kota Serang dan lainnya baru akan dilakukan setelah vaksinasi seluruh kepala daerah selesai. Sementara pelaksanaan vaksinasi untuk para tenaga kesehatan akan dilaksanakan pada Senin 18 Januari mendatang, sesuai dengan instruksi dari Pemprov Banten. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P pada Dinkes Kota Serang, Ratu Ani Nuraini membenarkan bahwa para kepala daerah termasuk Wali Kota Serang akan menerima vaksin di Puskesmas Kutai, Kota Tangerang pada hari ini. Untuk persiapan vaksinasi di Kota Serang, Dinkes Kota Serang saat ini sedang memberikan pelatihan kepada seluruh fasilitator. Hal itu dilakukan agar seluruh fasilitator maupun vaksinator siap ketika vaksinasi di Kota Serang dilaksanakan pada pekan depan. Sementara, Gubernur Banten Wahidin Halim atau WH tidak termasuk salah satu kepala daerah yang akan dilakukan vaksinasi COVID-19 tahap pertama pada hari ini, lantaran yang bersangkutan sudah berusia lebih dari 60 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramuji Hastuti usai menghadiri acara penyerahan DPA APBD tahun 2021 di Gedung Negara Pendopo Lama Gubernur Banten, Jalan Brigjen Kiai Haji Syamun, Rabu 13 Januari 2021, mengungkapkan sesuai persyaratan salah satu syarat penerima vaksin adalah berusia 60 tahun ke bawah. Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim atau WH mengatakan meski tidak divaksin dirinya tetap hadir pada launching vaksinasi tahap pertama tersebut. Pemprov juga dikatakannya tidak mempersiapkan secara khusus terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan prosedur.
Selain launching, akan dilakukan evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM bersama kepala daerah, kabupaten, atau kota. Ringkasan berita tadi sekaligus menutup Jurnal Banpos hari ini. Jangan lupa untuk membaca berita selengkapnya di Koran Harian Banten Pos yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Bisa juga dapatkan edisi digitalnya di langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini. Selain itu, Koran Harian Banten Pos bisa diunduh di portal berita banpos.co. Saya Gina Maslahat, pamit undur diri.